warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Berarti hari ini sudah siap untuk memulai pembelajaran? Tadi pagi sudah piket belum? Kelasnya sudah bersih, kelasnya sudah nyaman untuk pembelajaran ya. Nah, sebelum Bu Fikri mulai pembelajarannya, coba dicek dulu kerapiannya, bajunya bagaimana, atributnya bagaimana, coba. Sudah rapi, alhamdulillah. Nah, karena sekarang tanggal 17 ya, yang absen 17 angkat tangan. Oke, silakan dipimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu. Aditya Rizky, Alfian Adi, Anggraini Zahra, Anggun Okta. Masuk semua ya hari ini ya? Baik anak-anak, karena berdoa sudah selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sebelum kita ke materi ini, Bu Fikri mau mengingatkan dulu. Minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita belajar apa, Nak? Jadi masih ingat ya? Apa itu akikah kemarin? Oke, apa Franda? Oke, pintar. Selanjutnya, kalau kurban apa? Ada yang masih ingat? Oke, Kevin, apa Nak? Pintar. Ingat ya? Jadi materi sebelumnya sudah paham ya? Nah, hari ini kita akan belajar materi beriman kepada qadar dan qadar. Dengan harapan nanti setelah kita belajar materi ini, Bu Fikri harap kalian mampu memahami pengertian qadar dan qadar serta hal-hal yang dapat meneguhkan iman sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan dalil iman kepada qadar dan qadar serta meyakini segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Nah, Ibu Fikri punya beberapa pertanyaan ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang iman? Iman itu apa? Oke, percaya. Jadi, iman itu adalah sebuah kepercayaan dasar keislaman seseorang. Yang kedua, ada yang pernah mendengar kata-kata tentang qada maupun qadar? Sudah pernah dengar? Sudah. Nanti kita pelajari ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesulitan agar iman kita tetap kuat? Bersabar. Nah, meminta pertolongan kepada Allah, pintar ya. Nah, itu adalah yang kita lakukan ketika menghadapi kesulitan, karena segala sesuatu yang datang di hidup kita itu adalah bentuk dari ujian Allah. Oke, kegiatan selanjutnya adalah asesmen diagnostik ya. Asesmen ini
Ibu gunakan untuk mengetahui pemahaman awal kalian. Jadi nanti silakan ditulis jawabannya di buku tulis ya. Soalnya ada dua ya. Yang pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang kodok? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang qadar? Nah, silakan ditulis jawabannya di buku tulis. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan. Sudah selesai Asya? Nah, baik, karena sudah selesai maka kita ice breaking dulu ya biar lebih fresh ya. Masih ingat tabu PAI enggak? Kita berdiri dulu semuanya, berdiri dulu semuanya. Tabu PAI. Pendidikan agama fondasi hidupku. A. Al-Quran pedomanku. I. Iman dalam hatiku. Semangat. Semangat! Silakan duduk kembali. Nah, kita tonton video inspirasi dulu, nanti diamati. Setelah itu dipahami maknanya, ya. Komunikasi artinya melalui keikhlasan. Bisa belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari umur. Apa belajarnya? Pas Musa nangis dan kecewa. Kalau Musa harus begini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Mama aja nggak pernah protes sama Allah. Mama aja bisa terima. Kaki Musa harus kayak gini. Makanya kalau Mama aja bisa terima Musa dengan ikhlas, berarti Musa juga harus ikhlas. Hebat hati kamu. Hebat Musa. Baik anak-anak, kita sudah mengamati video tadi ya. Sudah dipahami maknanya? Oke, Bu Fikri ada satu pertanyaan. Jadi ini namanya diskusi kelas. Semuanya bisa menjawab, semuanya bisa memberikan pendapat ya. Pertanyaannya apa? Mengapa sih kita harus tetap beriman kepada Allah meskipun Allah itu memberikan kita ujian berupa kegagalan? Oke, apa tanda? Karena kegagalan ujian, ada jawaban yang lain? Oke apa? Oke, mendapat pahala. Karena Allah sayang sama kita apa? Supaya masuk surga dulu. Supaya masuk surga apa? Karena perintah Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa? Karena kita beriman. Bagus sekali jawabannya, semuanya benar ya. Allah itu memberikan kita kegagalan karena Allah sayang sama kita. Kita diuji seberapa kuat sih iman kita, seberapa kuat sih kita percaya dengan adanya qada dan bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman asal. Dan yang terjadi saat ini adalah perwujudan dari qadanya yang dinamakan qadar. Ya, apakah ada dalilnya? Ada. Ya, nanti kita pelajari setelah ini. Baik anak-anak, kita tadi sudah mengamati video inspiratif. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok berdasarkan asesmen diagnostik tadi. Ibu sudah mengelompokkan kalian menjadi beberapa. Nah, pembagian kelompoknya ada di depan. Jadi, kelompok pertama, ya, kelompok kedua, kelompok tiga, dan juga kelompok 4. Nah, tugasnya apa? Nah, kita akan melakukan sebuah kampanye inspirasi tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, produknya berupa poster motivasi. Nah, jadi kalian bisa memilih mau membuat poster motivasi berbentuk digital, jadi menggunakan aplikasi yang ada di HP, atau membuat poster yang visual, manual maksudnya, menggambar sendiri di kertas atau di buku gambar ya.
Nah, adapun produknya itu ada yang pertama, memuat penjelasan konsep kodok dan kodar. Yang kedua, memberikan pesan positif dan memotivasi kehidupan berdasarkan iman kepada kodok dan kodar. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Yakin? Oke. Nah, sebagai sumber referensi untuk memperdalam pemahaman kalian, kalian bisa mencari referensinya atau sumbernya, informasinya melalui buku pendidikan agama Islam ya, melalui buku kalian. Nah, melalui buku ini ya, bisa mencari datanya atau informasinya di sini, atau bisa juga yang sudah disiapkan Ibu Fikri. Ada media pembelajaran interaktif yang bisa kalian amati di depan. Tadi linknya sudah Bu Fikri share di grup kelas, jadi nanti silakan diakses. Nah, di media pembelajaran interaktif ini banyak sekali memuat materi-materi berupa konseptual ya. Jadi ada pengertian kodok dan kodar, ada beberapa dalil juga, atau kalian bisa mengamati video pembelajaran yang sudah Bu Fikri masukkan di dalam media pembelajaran interaktif ya. Nah, ada juga pendapat-pendapat dari berbagai tokoh atau ilmuwan mengenai kodok dan kodar. Nah, yang ketiga, Ibu juga sudah menyiapkan aturan dan juga terjemah. Nanti bisa ambil di depan ya. Ini untuk mencari dalil ya, terkait dengan beriman kepada kodok dan kodar. Nah, kita sepakati waktunya 10 menit ya, membuat perencanaan untuk poster motivasinya. Setelah itu 10 menit menulis narasinya. Narasi apa? Yaitu tentang pesan positif tadi. 20 menit membuat produknya, boleh menggunakan alat gambar atau media digital. Setelah itu kita presentasi secara bergiliran. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana pembuatan posternya? Ada yang susah? Tidak. Coba lihat pesan motivasinya seperti apa. Oke, pintar. Oke, baik. Oke, kelompok selanjutnya. Coba Bu Fikri mau lihat, sudah selesai hasil posternya? Oke, sudah selesai ya? Ada yang sulit enggak? Coba lihat pesan motivasinya Bu Fikri seperti apa? Sudah bagus ya, berarti tidak ada yang sulit ya. Waktu sudah menunjukkan 20 menit untuk mengerjakan produk berupa poster motivasi. Kelompok yang sudah siap ada, silakan maju ke depan. Kelompoknya siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 3 silakan maju. Oke, posternya yang tadi sudah selesai, sudah dikirim di grup ya? Oke, sudah Bu Fikri share. Di depan ini adalah hasil karya dari kelompok 3 berupa poster motivasi. Boleh menggunakan apa di presentasinya? Di dalam percayalah bahwa semuanya adalah bagian kodok dan Allah yang penuh. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, sabar dalam ujian dan bersyukur atas nikmatnya. Tidak ada takdir yang salah, hanya rencana Allah yang sudah kita jalani. Oke. Silakan diambil presentasinya. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1 maju ke depan. Poster digital. Oke, poster digital. Oke, anak-anak, silakan diperhatikan temannya yang sedang presentasi di depan. Sudah di-share di grup kelas? Ya. Oke, ini adalah hasil karya dari kelompok 1 ya. Oke, silakan diperhatikan.
Silakan diakses linknya yang sudah Ibu Fikri share di grup kelas. Ini adalah bentuk dari pemahaman kalian, ya. Kita mulai. Kita masuk ke iki RKPD. Kita masuk aja. Kita tunggu ketemu. Lagi start. Kita Anak, sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Berapa tadi? 90. Ada yang dibawa ke KTP? Ada yang dibawa ke KTP tidak? Alhamdulillah, berarti materi kita hari ini semuanya sudah paham, ya. Nah, ini adalah program pengayaan dan juga program remedial yang nilainya masih di bawah KKTP. Silakan mengerjakan program remedial, tapi tidak ada ya. Oke, alhamdulillah. Jadi semuanya mengerjakan program pengayaan, ya. Silakan dibaca dulu program pengayaannya. Nah, tugas ini boleh dibawa pulang, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum itu, ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah sampai di akhir pembelajaran, ya. Dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Kayak apa, Franda? Ya. yang sudah ditentukan sejak zaman azali sebelum segala sesuatu ditetapkan. Oke, pintar. Jadi qadar itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali dan juga tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Zaman azali itu apa sih, ada yang tahu? Zaman azali itu adalah zaman sebelum diciptakan apapun, ya. Itu adalah zaman azali, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada manusia dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada yang mau menyimpulkan tentang qadar? Oke, apa? Mewujudkan dari kehendak Allah sesuai dengan kehendaknya. Oke, jadi kalau qadar itu ketetapan Allah. Nah, sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari qadar. Ya. Nah, dari semua yang dipaparkan teman-teman kalian tadi, dalilnya salah satu yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Oke, anak-anak. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah paham materinya? Sudah. Dipahami tidak? Karena memang berbasis proyek. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari belajar tentang beriman kepada qadar dan qadar? Apa? Melatih sabar dan syukur. Meningkatkan keimanan. Ada lagi? Mengurangi kekhawatiran berlebih. Mengurangi kekhawatiran berlebih. Ada lagi? Memotivasi untuk berikhtiar. Memotivasi untuk terus berikhtiar. Ada lagi? Menumbuhkan tawakal. Pintar berarti ya, sudah bisa mengambil hikmahnya ya. Nah, dari kesimpulan dan juga refleksi yang sudah kita laksanakan tadi, ternyata ketika kita sudah mempelajari beriman kepada qadar dan qadar, banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk bekal kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan kegagalan, kita beriman bahwa itu memang sudah ketetapan Allah, bahwa itu memang adalah kehendak Allah. Kita sebagai manusia tetap berikhtiar, tetap bersabar, setelah itu bertawakal kepada Allah. Nah, anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum itu ya, Bu Fikri mau menyampaikan bahwa pembelajaran kita untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya adalah mempelajari macam-macam dari takdir. Oke, dipelajari dulu di rumah. Setelah itu nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar bersama. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Ya.
Ya,